Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين حمل المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang at-tibbun nabawi, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في الحجامة, bab tentang bekam. Hadis 2051 wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajim, biasanya berbekam, fil akhda'in, pada dua urat di samping leher. Jadi leher bagian belakang, di sini ada dua urat. Nah, di sini dibekam oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada bagian al-kahil. Nah, kalau kahil itu adalah bagian atas dari punggung. Nah, sehingga ada dua di samping dan ada satu di tengah. Wa kana, dan adalah beliau itu yahtajim, berbekam, li sab'a asyrah, pada tanggal 17 bulan Arab. Wa tis'a asyrah, atau 19 bulan Arab. Wa ihda wa ishrin, atau 21 bulan Arab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya berbekam. Dan berbekam termasuk pengobatan yang bermanfaat sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat bekam itu ada beberapa macam. Apabila sakitnya itu adalah bagian kepala dan area kepala, misalnya mata, telinga, hidung, maka yang paling cocok bekamnya tempatnya pada yang disebutkan dalam hadis ini. Akhda'in, dua samping sini, belakang, ya. Kemudian sama kahil, yaitu bagian tengahnya agak ke bawah gitu. Ini para tukang bekam sudah paham. Nah, sehingga kita tinggal pasrahkan kepada ahli bekam. Tinggal kita bilang sakitnya apa, ya, pusing misalnya, pusing di mana. Ada satu lagi sebenarnya tempat bekam yang cocok untuk di kepala, yaitu bagian tengah atas kepala sini, Pak. Nah, sehingga karena di sini ada rambutnya, maka hendaklah ini digundul dulu supaya nanti bisa diambil darahnya dari area tersebut. Tapi ini harus berhati-hati, tidak semua orang boleh melakukan. Yang sudah pakar saja yang boleh melakukan. Karena pernah ada seorang perawi dibekam bagian atas kepalanya sini, kemudian salah sasaran, akhirnya dia jadi lupa. Fatihah saja lupa. Jadi biasanya baca surat Al-Fatihah, ini lupa. Harus ditalkin satu ayat, gara-gara tidak tepat tadi bekamnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa bekam waktunya yang paling bagus adalah tanggal 17, 19, 21. Nah, berarti ini adalah tanggal-tanggal ganjil setelah terjadi purnama. Purnama kan 15, ya. Nah, ini 17, 19, 21. Kenapa waktu ini adalah waktu yang bagus untuk bekam? Karena ini kondisi sinar bulannya masih banyak. Nah, tanggal 17 itu masih ada sisa-sisa dari purnama. Nah, sehingga ketika bulan itu sinarnya banyak ke area bumi, itu bekam menjadi semakin sempurna. Ya, jadi ada pengaruhnya terhadap darah manusia ketika malam-malam tersebut. Dan bekamnya boleh malam, boleh siang. Imam Bukhari mengatakan dalam satu bab orang yang bekam malam hari. Nah, ini salah satu tempatnya atau waktunya. Berikutnya 2052 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, haddatsa, telah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an lailati tentang malam usriya bihi, diisrakan, dijalankan malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan annahu bahwasanya beliau lam yamurra, beliau tidak melewati ala malain pada sekelompok minal malaikati dari para malaikat illa kecuali amaruhu, mereka menyuruh beliau an bahwasanya mur, suruhlah wahai nabi ummataka, seluruh umatmu bil hijamah, untuk berbekam hadis hasan. Nah, hadis ini dalil kedua bahwasanya bekam itu disyariatkan karena disuruhkan oleh para malaikat pada waktu Isra Mi'raj. Dan di sini tadi saya artikan ummataka, seluruh umatmu. Kenapa saya artikan seluruh, Pak? Karena kata-kata ummatun ini adalah isim mufrad. Kemudian dia mudhaf kepada kata-kata ka. Nah, dalam bahasa Arab ada kaidah al-mufrad al-mudhafu ya'ummu. Kalau ada isim mufrad dan dia mudhaf, maka maknanya menjadi umum, berarti seluruh umatmu. Karena itu bekam ini cocok untuk siapapun. Bisa untuk orang-orang Arab, bisa untuk orang Indonesia, bisa untuk negara-negara panas seperti negara-negara dingin seperti Syam, bisa untuk negara-negara normal seperti Indonesia. Nah, maka ini untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang saya temukan di dalam kitabnya Ibnul Qayyim, maksud saya penjelasan Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwasanya bekam itu untuk negara-negara panas, ya. Beliau mengatakan wal hijamatu, dan bekam itu li ahlil Hijaz, untuk orang-orang Hijaz, wal biladil harrah, dan untuk negara-negara panas, li'anna dima'ahum raqiqah, karena darah-darah mereka itu encer atau apa, tipis gitu. Nah, ini wallahu alam yang saya paham dari penjelasan Ibnu Qayyim, bukan berarti bahwa bekam itu hanya untuk orang negara panas, bukan. Tapi yang paling manfaat adalah untuk orang-orang negara panas. Nah, sehingga seperti kita orang-orang Indonesia itu tidak harus bekam. Seumur hidup kita tidak bekam, nggak apa-apa. Tapi untuk negara-negara panas seperti Mekah, Madinah, ini sangat-sangat penting untuk melakukan bekam. Apabila dilakukan setiap bulan, maka mungkin lebih bagus lagi untuk mereka. Ya. Tapi kalau untuk kita, tidak usah setiap bulan, ya. Sesuai dengan keperluan saja. Berikutnya 2052. Oh, ini tadi sudah. 2053 dari Ikrimah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena adalah libni Abbasin, milik Ibnu Abbas, ghilmatun, ada budak-budak, salasatun, jumlahnya 3 orang, hajjamun, mereka adalah tukang-tukang bekam. Fakana, maka adalah ithnani, 2 orang, minhum, dari 3 budak tadi, yughillani, yughillani itu terjemahnya apa ya? Yang enak gitu. Memberikan laba, ya. Yughillani, keduanya itu memberikan laba, alaihi, kepada Ibnu Abbas, wa ala ahlihi, dan kepada keluarga Ibnu Abbas. Jadi maksudnya 2 budak ini kerja sebagai tukang bekam, kemudian hasilnya dibagi 2, ya. Yang pertama bagiannya untuk si pembekam, yang kedua bagiannya untuk Ibnu Abbas, si pemilik budak. Jadi semacam apa, kalau kita punya rumah kita sewakan, ya. Nah kemudian ada hasilnya, itu disebut ghillah, ya. Jadi ghillah itu hasil dari persewaan atau dari hasil pekerjaan orang yang kemudian diberikan sebagiannya kepada kita. Wa wahidun, dan 1 budak lagi, yahjumuhu, membekam beliau, wa yahjumu ahlahu, dan membekam keluarga beliau. Qala, wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata Ibnu Abbas, qala Nabiullah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal abdu, sebaik-baik budak adalah al-hajjamu, tukang bekam. Kenapa? Pertama, karena yulhibud dam, dia itu melenyapkan darah. Yang kedua, yukhiffus sulba, dia itu meringankan punggung. Sulbi itu tulang punggung. Yang ketiga, wayajlu, dan dia itu melenyapkan anil basari, dari penglihatan, maksudnya kotoran-kotorannya dilenyapkan. Nah, ini adalah salah satu atau salah 3 dari manfaat bekam. Yang pertama, darahnya dihilangkan. Ini maksudnya darah-darah yang kotor, Pak.
Darah-darah yang bersih masih tetap berada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, meringankan punggung. Nah, sehingga yang punggungnya terasa berat, terasa tidak nyaman, silahkan dibekam. Insya Allah jadi ringan. Kemudian mata juga begitu. Kadang-kadang ada kotoran-kotoran di mata kita. Ada rembesan-rembesan dari atas, keringat ya, turun ke dalam mata. Nah, sehingga ada kotoran-kotoran di situ. Nah, itu dibersihkan dengan cara dibekam. Bekamnya di mana tadi ya? Di sini dua samping yaitu akhda'in dan bawahnya lagi satu yaitu bagian kahil. Waqala Ibnu Abbas juga mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau hina urija ketika mi'raj naik bihi terhadap beliau yaitu ke langit marra tidaklah beliau melewati ala malain kepada sekelompok minal malaikah dari para malaikat illa qalu kecuali mereka berkata alaika bil hijamah lazimilah kamu wahai nabi bil hijamah melakukan bekam. Nah, jadi bekam itu rutin Pak karena kata-katanya alaika. Alaika itu terjemahnya dalam bahasa Arab adalah ilzam, lazimi. Lazimi artinya apa? Rutinkan. Nah, tapi sebagaimana saya sampaikan tadi ya, kalau menurut teori Ibnu Qayyim, maka merutinkan bekam ini untuk orang-orang yang negara panas, orang Hijaz dan sebagainya. Tapi untuk yang negara normal seperti Indonesia, ini sesuai dengan keperluan saja, tidak harus setiap bulannya kita berbekam. Kecuali kalau dibutuhkan tadi ya. Waqala dan beliau bersabda, inna sesungguhnya khaira paling baik ma tahtajimuna fih apa yang kalian berbekam padanya adalah yauma saba' asyrah pada hari 17 tanggal 17 wa yauma tis'a asyrah atau hari 19 tanggal 19 wa yauma ihda wa ishrin atau hari 21 yaitu tanggal 21 dari bulan-bulan Arab. Waqala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna sesungguhnya khaira terbaik ma tadawaitum bih apa yang kalian itu berbekam dengannya adalah as-sa'ud. Sa'ud itu gurah yang dimasukkan pada hidung, diteteskan pada hidung. Walladud dan gurah yang dimasukkan diteteskan pada mulut. Jadi kalau dimasukkan hidung namanya sa'ud, dimasukkan mulut namanya ladud, sama-sama gurah. Wal hijamah dan bekam, wal masyiyu dan obat pencahar. Jadi kalau perut kita lagi bermasalah, susah untuk BAB, sembelit ya, maka dikasih satu obat yang menyebabkan kita jadi mudah untuk buang hajat. Nah, maka disebut masyiyu. Dari kata-kata masya itu artinya berjalan. Karena orang kalau sudah dikasih obat ini, akhirnya dia bolak-balik mondar-mandir, masya berjalan-jalan ke kamar mandi. Ini adalah 4 pengobatan yang kata Nabi adalah pengobatan terbaik. Yang pertama gurah hidung, yang kedua gurah mulut, yang ketiga adalah bekam, dan yang keempat adalah al-masyi. Wa inna Rasulullah dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laddahu telah menggurah beliau lewat mulut Al-Abbas pamannya yaitu Abbas wa ashabuhu dan sahabat-sahabat beliau. Faqala maka Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Man laddani?" Siapa tadi yang menggurah saya padahal saya tidak mau? Fakulluhum maka masing-masing mereka amsaku diam. Amsaku itu menahan, maksudnya menahan dari bicara alias diam. Faqala maka beliau bersabda, la yabqa ahadun, tidak tersisa seorang pun, mimman fil baiti, dari orang-orang yang ada di dalam rumah ini, illa ludda, kecuali harus dikurah, ghaira ammihil Abbas, selain pamannya yaitu Abbas. Jadi maksudnya Nabi menyuruh mereka dikisos semuanya. Jadi waktu itu Nabi sakit, kemudian akan dikurah lewat mulut, beliau mengatakan jangan kurah saya. Mereka malah nekat. Gak apa-apa dikurah, karena Nabi ini sedang sakit. Kalau tidak dikurah nanti tambah sakit. Akhirnya mereka paksakan dikurah Pak. Nah beliau marah. Kemudian beliau setelah sadar, nah kemudian beliau bertanya, tadi siapa yang kurah saya, tadi siapa? Nah semuanya ketakutan, diam semuanya. Maka beliau mengatakan, kalau begitu semua yang di rumah ini semuanya digurah sekarang.
Saya balas nih, tadi menggurah saya, maka sekarang harus digurah, dibalas. Dan saya harus melihat. Nah, jadi Nabi menyuruh saat itu juga, ayo semuanya saling gurah-gurahan. Karena apa? Sudah mendolimi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini kita ketahui bahwa orang sakit tidak usah dipaksa untuk makan atau minum sesuatu. Nah, tapi kalau obat memang dia harus minum supaya dia sembuh. Tapi obatnya sesuaikan dengan keperluan atau kemauan. Kalau emang dia maunya yang manis, carikan obat yang manis. Tidak harus obat itu yang pahit, karena obat itu bermacam-macam. Ada yang manis, ada yang pahit. Nah di sini kenapa Abbas tidak digurah? Karena waktu itu ketika Nabi digurah, Abbas belum masuk rumah, Pak. Jadi pas Nabi digurah itu Abbas masih di luar. Begitu Nabi sudah selesai digurah, Abbas kemudian masuk. Nah pas masuk, kemudian Nabi sadar. Setelah sadar, kemudian beliau marah-marah tadi menyampaikan menyampaikan kisos ini tadi. Kemudian di sini dijelaskan oleh perawi yang bernama Nadir bahwasanya al-ladud, gurah pada mulut, itu nama lainnya adalah al-wajur. Sama ya. Wajur, ladud, gurah mulut. Berikutnya bab ma jaa fi bab tentang at-tadawi, berobat bil hinnai, dengan inai. Apa itu inai? Inai itu adalah satu tumbuhan yang apabila dideplok itu akan berwarna kemerah-merahan atau orange. Nah, kita lihat di dalam kamus di sini apa itu al-hinna. Beliau mengatakan al-hinna itu adalah syajarun, satu pohon, waraquhu kawarakir rumman. Daunnya seperti daun delima. Wa idanuhu ka'idanihi. Kayunya seperti kayu pohon delima. Lahu zahrun abyad. Dia punya bunga putih. Kal anaqid, seperti dompolan-dompolan. Yuttakhadhu min warakihi, diambil dari daunnya khidabun ahmar. Satu warna, pewarna yang berwarna merah. Nah, inilah apa? Inai. Kalau bahasa kita adalah pohon pacar, ini untuk memacar kuku dan sebagainya. Nah, itu namanya adalah inai kalau dalam ihinna atau dalam bahasa kita inai. Jadi bunganya putih, sementara apa? Daunnya kalau dideplok itu bisa berwarna merah atau orange tadi. Nah, ini bisa untuk obat, Pak. Obat apa? Nah, mari kita lihat 2054 dari Salma radhiyallahu anha. Dan adalah Salma itu takhdumun nabiyya, menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Makana, tidak adalah yakunu, terjadi bi Rasulillahi, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarhatun, luka, wala nakbatun, tidak pula goresan, illa, kecuali amaroni, menyuruh saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ad'a, supaya saya meletakkan alaiha, padanya, al-hinna, inai." Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya inai bisa digunakan untuk mengobati luka, goresan atau yang sejenisnya. Apa bedanya qorhatun dengan nakhatun? Nakbatun ya. Kalau dalam syarah, qorhatun itu luka yang disebabkan karena pisau, karena pedang, karena silet, karena apa? Pokoknya yang tajam-tajam. Nah, itu namanya qorhah. Tapi kalau nakbah ini adalah luka yang disebabkan karena misalnya jarum ya, atau misalnya lagi adalah karena syaukun itu apa? Duri ya, dan sejenisnya. Jadi sama-sama luka, tapi kalau lukanya itu dari benda-benda yang tajam seperti pisau, maka disebut qorhah, berarti lukanya agak besar. Tapi kalau lukanya lebih ringan ya karena batu atau karena apa? Karena duri, nah itu disebut nakbah. Nah, jadi kalau mau kita terjemahkan ya luka besar atau luka kecil ya, luka berat atau luka ringan, nah, maka semuanya diobati dengan inai. Kenapa diobati dengan inai, Pak? Apa fungsinya inai? Inai ini kan mengandung dingin. Nah, sehingga panasnya sakit ini bisa teredam dengan dinginnya inai. Karena itulah orang-orang Indonesia ketika kulitnya terbakar, terasa panas kan, kemudian diolesi dengan odol. Karena odol rasanya dingin. Ini masuk akal.
Jadi apa yang panas diobati dengan sesuatu yang dingin. Nah, sebagaimana di sini ya, luka ini terasa panas, maka diobati dengan ini yang dingin. Berikutnya babu maja'a fi bab tentang karahiyati makruhnya ar-ruqyah. Ruqyah maksudnya makruhnya minta ruqyah. Jadi bukan berarti meruqyah makruh, bukan. Minta ruqyah itu yang makruh. Kalau kita meruqyah diri sendiri enggak makruh. Kita meruqyah orang lain tidak makruh. Tapi kita minta diruqyah, nah itu yang makruh. 2055 dari Aqar bin Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya Mughirah bin Syu'bah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa iktawa yang dia itu menggunakan kai atau besi panas untuk dicoskan pada luka, awistarqa atau dia itu minta ruqyah, faqad bari'a maka sungguh dia telah lepas minat tawakkul dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi maksudnya kalau orang melakukan minta ruqyah itu berarti tawakalnya kurang sempurna kepada Allah. Kenapa? Tawakal itu kan bersandar, Pak. Nah kalau kita sandarnya sama Allah, ya nggak perlu minta kepada orang. Ruqyah sendiri kan bisa, nggak usah minta kepada peruqyah. Kalau minta kepada peruqyah berarti kita menyandarkan diri kepada peruqyah. Bukan berarti tawakalnya 0 bukan berarti begitu ya. Tapi maksudnya jadi berkurang gitu, Pak. Karena kalau kita meminta kepada seseorang, nah seolah-olah apa? Kita bersandar kepada orang tersebut. Sementara ruqyah ini bisa kita lakukan sendiri. Beda dengan obat. Obat itu nggak bisa kita lakukan sendiri, Pak. Yang tahu obat ya pakarnya. Sehingga kalau kita sakit, kemudian kita periksa ke dokter, ini tidak termasuk bari aminat tawakul, lepas dari tawakal, enggak. Beda antara ruqyah dengan obat. Kalau obat itu yang tahu ya pakarnya, kita nggak tahu. Tapi kalau ruqyah, semua orang bisa ruqyah. Apa sih ruqyah itu? Membaca sesuatu zikir atau doa supaya kita sembuh. Baca Fatihah, kita bisa semua. Baca ayat kursi, bisa semua kita. Baca muawwidzatain, semua kita bisa. Nah, maka ruqyah semua orang bisa sehingga tidak usah minta diruqyah. Ini adalah kekurangan kalau kita minta diruqyah ya. Kita akan lepas dari tawakal yang sempurna. Apakah ada kekurangan lain apabila kita itu minta diruqyah? Ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, yastarqun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 70.000 orang dari kalangan umatku. Ada 70.000 orang yang mereka itu masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dan mereka tidak melakukan tatayyur, yaitu merasa sial terhadap burung yang dilihat, dan mereka itu tidak menggunakan kai besi panas untuk pengobatan, dan juga mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kita minta diruqyah maka kita sudah keluar dari fadilah untuk menjadi orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena syaratnya tadi adalah supaya kita tidak dihisab dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syaratnya adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ada 4 yang harus kita lakukan ya. Tidak minta diruqyah, tidak merasa sial dengan burung tertentu, tidak melakukan kai, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya jujur, ini masalahnya khilafiyah. Yang dimaksud tidak minta ruqyah ini bagaimana? Nah, ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, tidak minta diruqyah apapun, baik dengan ruqyah syar'i apalagi ruqyah yang tidak syar'i. Pendapat yang kedua, tidak minta ruqyah yang jahiliyah. Tapi kalau minta ruqyah dengan ruqyah syar'i enggak apa-apa. Nah, sehingga masih ada kemungkinan
Orang yang minta ruqyah, kalau ruqyahnya syar'i, masih ada kemungkinan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi juga ada kemungkinan tidak mendapatkan hal tersebut. Karena ada dua pendapat ini ya. Karena itu lebih bagus ya tidak usah minta diruqyah, kita ruqyah mandiri saja ya. Kalau belum bisa ruqyah mandiri nanti kita ajari gampang insyaallah. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ar-rukhsah, keringanan, kebolehan fi dzalika, di dalam ruqyah. 2056 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, telah memberikan keringanan fi ruqyati, di dalam melakukan ruqyah, minal humati, dari bisa ya, ular mengeluarkan bisa, wal aini, dan mata, yaitu mata yang melihat kemudian menyebabkan kita jadi sakit oleh orang yang melihat dengan matanya tadi. Wan namlati, dan namlah. Nah, namlah di sini bukan semut ya. Namlah di sini adalah satu luka yang muncul pada lambung. Nah, jadi di lambung kita kadang-kadang akan muncul luka. Nah, lukanya itu disebut luka namlah. Jadi ada tiga yang diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita meruqyah. Yang pertama adalah ketika kita terkena bisa, sengatan hewan berbisa, apakah kalajengking, apakah ular, ataukah yang lainnya. Kemudian ketika ada orang melihat kita dengan mata dia, dan matanya adalah mata orang yang iri atau orang yang takjub tapi tidak membaca zikir. Nah, itu menyebabkan jadi muncul penyakit pada diri kita, ada sesuatu yang mengenai kita. Nah, maka bisa diselanyapkan dengan ruqyah. Kemudian yang ketiga adalah namlah tadi. Pertanyaannya, apakah ruqyah hanya boleh untuk tiga ini? Bukan. Untuk semua jenis penyakit bisa kita ruqyah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang sempurna itu adalah pada tiga ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Hadis yang lain insya Allah nanti akan muncul di bagian bawah. Ada enggak ya? Enggak ada ya. Baik, saya tampilkan sekarang aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin au hamatin au damin. Ada insya Allah ya. Tidak ada ruqyah, maksudnya tidak ada ruqyah yang sempurna kecuali dari sebab mata atau bisa atau darah. Ini hadis riwayat Muslim, demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Berarti insya Allah nanti akan ada kita temukan hadisnya insya Allah taala. Berikutnya masih dari Anas radhiyallahu anhu pada nomor yang sama. Ini kenapa enggak mau muncul ini? Bismillah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis berikutnya 2057, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa kecuali min ainin, dari sebab satu mata, au humatin, atau dari sebab bisa. Nah, di sini hanya disebutkan dua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam riwayat Imam Muslim tadi ada tambahan au damin, atau dari sebab darah. Tidak ada ruqyah bukan berarti nggak boleh ruqyah selain dua ini, bukan. Tapi maksudnya tidak ada ruqyah yang paling sempurna melebihi tiga ini. Yang pertama adalah dari sebab mata yang melihat, yaitu mata yang hasad atau mata yang takjub. Nah, maka ain di sini ada dua macam. Yang pertama adalah hasidah, mata yang hasad.
Yang kedua adalah wa ainin, dan mata yang mu'jabah, yang takjub, wala tadhkurullah, sementara dia tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menyebabkan orang yang dilihat bisa terkena penyakit ain tadi. Karena itu kalau kita lihat anak kecil, ya takjub kita dengan anak kecil tersebut. Nah, jangan lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan subhanallah, atau mengatakan tabarakallah, atau mengatakan barakallahu fiik dan sebagainya. Ya pokoknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua di sini adalah humah, yaitu bisa dari ular dan sebagainya, hewan-hewan yang berbisa. Nah, yang ketiga yang tambahnya Imam Muslim, audamin, atau dari sebab darah. Jadi darah ini maksudnya darah apa ini? Nah, kita lihat saja dalam syarahnya. Auru'afin, atau darah mimisan. Jadi darahnya darah mimisan. Ru'af, mimisan. Bila kita mimisan, maka diruqyah supaya berhenti darahnya. Maka kata-kata ini la ruqyata, tidak ada ruqyah kecuali 3 ini, bukan berarti nggak boleh, bukan. Maksudnya tidak ada ruqyah yang paling utama, tidak ada ruqyah yang paling sempurna, tidak ada ruqyah yang paling berguna selain 3 ini. Ini adalah ruqyah yang paling berguna. Kalau kita mimisan, atau kalau kita terkena ain, atau kalau kita terkena bisa dari hewan-hewan yang berbisa. Maka ini seperti ungkapan orang Arab, misalnya mengatakan la fata illa Ali. Tidak ada pemuda selain Ali. Maksudnya yang paling top itu pemuda adalah Ali bin Abi Thalib. Lain-lainnya banyak pemuda, tapi yang paling top adalah Ali bin Abi Thalib. Atau seperti sabda Nabi, la imana liman la amanata. Tidak punya iman bagi orang yang tidak punya amanah. Ini bukan berarti imannya nol, bukan ya, tapi tidak punya iman yang sempurna kalau dia tidak menjaga amanah. Dititipi duit malah dikondol sendiri, nah itu berarti tidak amanah, itu berarti imannya tidak sempurna. Demikian juga misalnya perkataan yang mengatakan la sabra illa inda sadmah, tidak ada sabar kecuali ketika terjadi musibah pertama kali langsung sabar. Nah, itu bukan berarti kalau sabarnya telat itu tidak sabar, ya tetap sabar, tapi sabarnya kurang sempurna. Sabar yang sempurna adalah begitu kita mendapatkan musibah pertama kali langsung kita bersabar. Nah, itulah yang disebut sebagai sabar yang sempurna. Nah, seperti itulah makna dari kata-kata la ruqyata ini. Tidak ada ruqyah yang paling manfaat. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ar-ruqyati, meruqyah bil muawwidhatain, dengan 2 surat muawwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. 2058. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu, beliau itu berlindung, minal janni, dari para jin. Boleh juga diartikan al-janni, ular-ular. Jadi jan itu bisa diartikan ular. Wa ainil insani, dan mata manusia. Ini tadi masukannya masukannya kabel kurang masuk. Kalau masukkan sampai tak, sampai natap. Kalau belum natap belum masuk. Beliau berlindung dari jin atau dari ular, wa ainil insan, dan dari mata manusia. 2 mata tadi ya, mata yang iri atau mata yang takjub tapi tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga nazalat, turunlah al-muawwidhatain,
al-mu'awwidhatan, dua surat mu'awwidah yaitu Al-Falaq sama An-Nas. Falamma nazalata, maka tatkala sudah turun dua surat tadi, akhadha bihima, beliau pun mengambil keduanya. Mengambil maksudnya membaca. Wa taraka, dan beliau pun meninggalkan ma siwahuma, apapun doa-doa selain dari keduanya. Maksudnya doa-doa perlindungan yang lain, nah itu beliau tinggalkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya berlindung kepada Allah dari segala macam perkara yang memadarati itu cukup dengan muawwidhatain, dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Caranya bagaimana? Caranya setiap hari pagi sore kita membaca 3 kali muawwidhatain. Takfika. Qul huwallahu ahad, bacalah surat Al-Ikhlas, wal muawwidhatain, dan surat muawwidhatain. Hina tumsi, ketika masuk waktu sore, wa hina tusbih, dan ketika masuk waktu pagi. Thalatha marratin, diulang 3 kali. Takfika, akan mencukupi kamu, menjaga kamu, min kulli syai', dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam 3. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa 3 surat ini sudah cukup untuk perlindungan, sehingga tidak perlu untuk menambahi dengan doa-doa perlindungan yang lain. Tapi kalau mau ditambahi boleh enggak? Bolehnya boleh. Ya. Hanya sebenarnya sudah cukup dengan muawwidhatain. Yang penting dilazimi 3 kali sore, 3 kali pagi. Bagi yang terbiasa wirid paginya dibaca habis subuh, silahkan habis subuh baca muawwidhatain tadi 3 kali. Bagi yang biasa wirid sorenya dibaca habis maghrib, maka silahkan muawwidhatain dan Al-Ikhlas tadi dibaca setelah maghrib 3 kali. Jadi untuk sholat duhur 1 kali, untuk sholat asar 1 kali, untuk sholat isya 1 kali, sunnah ya. Jadi selesai sholat kita disunahkan untuk membaca 3 kul, tapi 1 kali aja. Nah bagi untuk yang subuh sama yang maghrib 3 kali, tapi niatnya bukan wirid habis sholat ya, itu adalah wirid pagi sore. Kalau wirid habis sholat cuma 1 kali. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang ar-ruqyati, ruqyah minal ain, dari sebab mata. Mata yang hasad atau mata yang takjub tapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2059 dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna, sesungguhnya walada Ja'farin, anaknya Ja'far, anak-anaknya Ja'far, Ja'far ini sepupu Nabi, tusri'u, cepat-cepat, ilaihim, kepada mereka, al-ain, mata. Ya. Jadi maksudnya mereka itu mudah sakit gara-gara dilihat mata oleh seseorang, ya mungkin karena ganteng-ganteng mereka. Nah sehingga banyak yang takjub melihat, karena takjub tidak zikir, akhirnya anak yang dilihat jadi sakit. Afa astarqi lahum, apakah saya boleh minta ruqyah untuk mereka? Faqala, beliau mengatakan, na'am, ya silahkan. Fa innahu, karena sesungguhnya, lau kana syai'un, kalau ada sesuatu, sabaqal qadar, yang mendahului takdir, la sabaqathu, pasti mendahuluinya, al-ainu, mata tersebut. Seandainya ada yang mendahului takdir, tapi enggak ada, Pak. Lah terus kalau ada orang sakit karena ain, kenapa itu? Yaitu karena sudah takdirnya begitu. Jadi sudah ada takdirnya dia terkena ain. Dan dari kata-kata ini, na'am, ya, ini menunjukkan bolehnya minta ruqyah. Fihi jawazu al-istirqa lil ghair. Boleh kita minta ruqyah untuk orang lain. Anak kita sakit, nah, kemudian kita minta peruqyah untuk meruqyah dia, boleh. Nah terus katanya tadi makruh. Makruh itu kalau kita minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Kalau minta ruqyah untuk orang lain, nah, tidak makruh. Jadi minta ruqyah itu bertingkat-tingkat. Ya. Minta ruqyah jahiliyah haram. Minta ruqyah untuk diri sendiri
meskipun ruqyahnya syar'i, makruh. Minta ruqyah untuk orang lain, enggak makruh. Tapi lebih bagus kalau kita meruqyah orang yang sakit tersebut. Tidak usah kita minta ruqyah orang lain. Karena apa? Kalau kita meruqyah orang tersebut, kemudian dia sembuh, maka kita mendapatkan pahala yang besar karena sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Berikutnya babun tanpa judul 2060. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya yu'awwidhu memberikan perlindungan Al-Hasan kepada cucunya Hasan wal Husain dan cucunya Husain. Ini dua anak ini, anaknya Ali, anaknya Fatimah, jaraknya setahun antara keduanya. Yaqulu, Nabi berdoa, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. U'idukuma, aku berikan perlindungan kalian berdua bikalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah at-tammah yang sempurna. Diperlindungkan dari apa? Satu, min kulli syaitanin, dari setiap setan. Dua, wahammatin, dan binatang berbisa, ular, kalajengking dan sebagainya. Yang ketiga, wa min kulli ainin, dan dari setiap mata lamatin yang menimpa. Menimpa maksudnya mengenai orang yang dilihat oleh mata tersebut. Dan mata tersebut ada dua mata, ada mata yang hasad, ada yang mata yang melihat dengan takjub tetapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kalimatillahi tammah? Kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ada banyak tafsiran, Pak, untuk kalimatillahi tammah ini. Tapi saya ingin membacakan yang ada di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Wahia, yang dimaksud kalimatillahi tammah itu adalah asma'uhu, nama-nama Allah, wa sifatuhu, dan sifat-sifat Allah, wa ayatu kutubihi, dan ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitabnya. Jadi kalimatillahi tamat, kalimat-kalimat Allah yang sempurna mencakup tiga, ya. Yang pertama adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitabnya. Ada 104 kitab Allah yang diturunkan dari langit ke bumi. Nah, ini semuanya adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya Allah, sifatnya Allah, dan kalamnya Allah. Kalamnya Allah berupa ayat-ayat dalam kitab-kitab. Dan ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan orang, maka perlu kita hidupkan. Jadi kita punya cucu, kita punya anak, itu dikasih doa perlindungan. Kalau anaknya dua, u'idhukuma. Kalau anaknya satu, u'idhuka. Kalau cewek, u'idhuki. Kalau banyak, u'idhukum. Nah, jadi mimnya disukun. Kalau anaknya 3 atau lebih, ya, nah, maka kita baca setiap harinya u'idzukum, ya, di depan anak-anak kita. Ketika mereka sedang makan misalnya, nah, bersama-sama kan, nah, kemudian kita doakan u'idzukum, saya perlindungkan kalian anak-anakku yang sedang makan bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, hakadha, seperti inilah, karena adalah dulu Ibrahim, Nabi Ibrahim, yu'awwidhu, memberikan perlindungan kepada anaknya Ishak dan Ismail. Nah, disebutkan Ishak yang pertama, baru kemudian Ismail. Ini bisa jadi Ishak ini yang lebih tua daripada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Bisa jadi ya, karena saya tidak tahu pastinya. Yang jelas Ismail ini putranya Nabi Ibrahim dari Hajar. Jadi awalnya Nabi Ibrahim punya istri mandul.
Kemudian beliau menikah Hajar. Nah, setelah menikah dengan Hajar, Hajar hamil. Akhirnya istrinya Nabi Ibrahim cemburu. Ini punya istri kedua, malah hamil duluan. Yang pertama saya saja belum hamil, karena memang mandul, Pak. Nah, akhirnya supaya menjaga dari perasaan cemburu tadi, oleh Allah disuruh Nabi Ibrahim taruh Hajar dan anaknya di Mekah, ya, di tempat Ka'bah itu. Nah, kemudian setelah itu istrinya yang pertama malah hamil juga. Nah, berarti hamilnya lebih duluan siapa? Hajar yang melahirkan Ismail, kemudian istri yang pertama juga hamil. Tapi belum tentu hamil yang duluan itu anaknya lebih keluar duluan, belum tentu juga. Ya. Nah, makanya kata-kata Ishak ini didahulukan, belum tentu Ishak ini adalah kakak, tapi bisa jadi didahulukan karena dia adalah kakak. Dan anaknya Nabi Ibrahim tidak hanya 2. Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan anaknya itu 9. Nah 9 ini yang 2 adalah yang populer, Ishak sama Ismail. Berarti masih ada 7 lagi anak-anak beliau, tapi saya tidak tahu nama-namanya siapa, dan saya juga tidak tahu apakah benar riwayat tersebut. Inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari. Sebagai penutup, mari kita baca bersama doa ini, supaya kita bisa mengamalkannya nanti. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Sekali lagi bersama-sama. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Sekali lagi. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum azan dengan suara yang lantang dan azan dengan suara nada yang diayunkan? Azan tanpa lagu itulah yang sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan irfa' sautaka bin nida, keraskan suaramu ketika azan. Azan yang dilakukan itu hukumnya makruh tetapi masih sah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan al-adzan sahal. Adzan itu datar, ini enggak diayun-ayunkan. Fa illam tastati' fa'tazilna. Kalau enggak bisa adzan datar, kamu pergi saja biar diganti oleh muadzin yang lain. Itu perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in. Apakah boleh salat dengan mata tertutup? Makruh, tapi masih sah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya tidak menutup mata. Nah, sehingga kalau salatnya menutup mata itu makruh. Tapi ada kaidah mengatakan al-karahah tazulu bil hajah. Makruh itu lenyap kalau diperlukan. Jadi kalau menutup mata begini perlu, nah, maka jadi tidak makruh lagi. Misalnya ada anak kecil lari-lari, pas kita salat terganggu karena mereka lucu-lucu. Kita malah jadi ketawa kalau melihat mereka. Nah, akhirnya dipejamkan begini supaya tidak melihat, supaya tidak terganggu. Nah, itu tidak makruh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Hadhihi rahmatullah. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah.
Jazakumullahu khairan kasiron.